Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru? Tetap semangat ya. Dan kita tetap bisa menjaga kesehatan, yaitu pertama. Baiklah, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang penilaian kurikulum 2013. Di sini kita lihat bahwa kurikulum belajar, kemudian mengajar, kemudian penilaian merupakan komponen yang penting dalam kegiatan pembelajaran. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pembelajaran sendiri adalah upaya untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara penilaian itu erat kaitannya dengan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Nah, kita lihat di sini dalam mengolah pembelajaran kemudian menilai dengan bermutu adalah tugas pendidik dan satuan pendidikan. Dengan melakukan pembelajaran dan penilaian, pendidik akan mampu menjalankan tugas fungsi sumatifnya, yaitu mengukur dan menilai tingkat pencapaian prestasi atau peserta didik yang dinilai serta bisa mendeskripsikannya. Nah, di sini kita lihat pada penilaian otentik, ciri-ciri dari kurikulum 2013 itu adalah proses pembelajaran saintifik dan penilaiannya otentik. Otentik itu artinya apa? Yaitu ada penilaian sikap sosial dan sikap spiritual atau penilaian KI 1 dan penilaian KI 2 pada sikap sosial. Nah, kita lihat apa sih prinsip-prinsip dari penilaian itu, yaitu pertama sohe. Artinya, penilaian itu dilakukan dengan mencerminkan kemampuan yang telah diukur, yaitu kemampuan siswa. Objektif artinya kemampuan yang artinya didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Kemudian adil, kita lihat adil di sini arti tidak menguntungkan dan tidak merugikan salah satu siswa. Kemudian terpadu, kita lihat di sini terbuka, terpadu dan terbuka. Artinya terpadu itu penilaian oleh peserta didik merupakan satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran yang lain. Kemudian kita lihat di sini terbuka artinya penilaian itu didasarkan pada pengambilan keputusan dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis artinya dilakukan secara terencana, bertahap, kemudian dengan langkah-langkah yang sudah beracuan. Kemudian beracuan kriteria artinya didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, akuntabel, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita masuk pada apa sih yang dimaksud teknik penilaian otentik, yaitu ada penilaian sikapnya. Pada penilaian sikap, yang dimaksud dengan penilaian sikap di sini adalah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik kita di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian ada penilaian pengetahuan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan materi sampai sejauh mana peserta didik kita memahami materi tersebut. Kemudian ada yang dimaksud dengan penilaian keterampilan, artinya penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas-tugas tertentu. Apakah sejauh mana siswa ini sudah menerapkan pembelajarannya? Bedanya dengan pengetahuan seperti itu. Kemudian ini kita lihat penilaian aspek sikap, yaitu mengamati peserta didik, mencatat perilakunya, menindaklanjuti, kemudian dilakukan tahap-tahapan pada penilaian keterampilan sama seperti tadi. Nah, teknik penilaian instrumen kita lihat di sini, yaitu salah satunya adalah observasi penilaian sikap spiritual. Kita lihat di sini bahwa penilaian sikap spiritual, contoh salah satu instrumen, yaitu nama peserta didik, kelas, kemudian tanggal pengamatan sikap yang dinilai. Nah, kemudian aspek pengamatannya, berdoa sebelum dan sesudah dilakukan, nilainya 1, 2, 3, 4. Mengucapkan rasa syukur, kemudian memberi salam, mengungkapkan kekaguman, patuh menjalankan ibadah. Nah, di sini skornya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti kita lihat, kalau 4 itu adalah selalu, kemudian 2 kadang-kadang, tidak jarang, dan tidak pernah.
Kemudian kita lihat di sini nilai tertinggi 4 dikali 5, kalau nilainya di sini 4, nilai tertinggi dikali 5 adalah berupa aspek pengamatan. Kemudian skor yang diperoleh adalah 20. 4 dikali 5 adalah 20, berarti kalau nilai anak kita di sini adalah nilainya 4, 4 semua kita checklist, kemudian 20 per 20 dikali 100, nilainya adalah 100. Kemudian ini juga adalah format contoh penilaian diri sikap dalam diskusi atau kelompok selama diskusi, kemudian bagaimana siswa kita aktif atau tidaknya. Nah, di sini kemudian bagaimana contoh penilaian diri sama seperti tadi, anak mengisi format penilaian ini sendiri di rumah. Kemudian penilaian antar teman juga sama seperti ini, yaitu antar teman yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian penilaian antar peserta didik sama seperti tadi, ini adalah bentuk jurnal. Nah, kita sini akan membahas jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru, dan ini banyak kita pakai, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran, atau tenaga pendidikan di lingkungan sekolah tentang sikap perilaku positif negatif selama dan di luar proses pembelajaran. Di sini contoh formatnya yaitu ada nama anak, ada kelas, ada hari. Nah, kejadian-kejadian yang mencolok, artinya kejadian-kejadian yang terlihat berbeda dengan hari-hari yang lain, atau kejadian-kejadian yang siswa yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Di sini kita catat tanggal, kemudian kejadiannya dan keterangannya. Kemudian adalah teknik penilaian pengetahuan. Pada YouTube sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana teknik penilaian pada penilaian pengetahuan. Sekarang kita masuk pada teknik penilaian keterampilan. Di sini ada beberapa contoh unit kerja atau praktik yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik kita. Nah, ini bisa digunakan dalam kegiatan BDR sekarang, yaitu bagaimana anak melafalkan Al-Quran, terutama tentang bacaan-bacaannya, kemudian tajwidnya, dan ketepatan pengucapan makhrajatnya. Nah, di sini kita lihat aspek yang dinilai, ya, baik, kita lihat kelancaran, baik, kalau baik nilainya 2, tidak baik 1. Ketepatan tajwid, baik 2, tidak baik berarti 1. Ketepatan pengucapan makhraj, yaitu baik 2, tidak baik 1. Kemudian sikap membaca Al-Qur'annya, penghayatan terhadap bacaannya, melakukan secara tartil. Kalau itu baik, nilainya 2. Nah, skornya adalah 2 dikali 6 berarti 12 nilai maksimumnya. Berarti 12 per 12 dikali 100. Nah, ini adalah contoh-contoh penilaian sikap spiritual, yaitu berupa rubrik atau kegiatan-kegiatan anak didik kita yang bisa kita nilai dari rumah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.